Nah, sekarang saya akan masuk pada segi ajaran. Apa yang ditulis Bung Karno dan apa yang dilakukan itu sepenuhnya Islami. Kalau kita menggunakan logikanya Mas Masdar, Islam substansial. Apakah pembelaan kepada marhen itu benar? Apakah pembelaan kepada wanita yang hanya mengintip supaya dia bisa keluar itu tidak Islami? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu penanggung jawab wanita, bukan penguasa wanita. Hanya karena laki-laki itu nakal, maka dia menguasai wanita. Kenapa saya mengatakan laki-laki itu nakal? Karena saya itu laki-laki. Jadi dia menggeser dari qaimuna bi huquqin nisa menjadi malikun nisa. Dan laki perempuan itu setara. Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sama setara. Tetapi insaniahnya, humanitas, feminismenya yang tidak sama dengan maskulinisme. Tapi peranan kesempatan diberikan sama. Oleh karenanya, kenapa kalau Bung Karno membela Sarinah kemudian tidak disebut Islam? Harus ditulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sarinah, ya tidak mungkin. Nah, sekarang Pancasila misalnya, Pancasila apanya yang tidak Islam? Mulai ketuhanan yang maha esa, al-insaniyah, misalnya tadi yang disebut oleh Pak Masdar, persatuan, terus kerakyatan, al-imarah, wal hikmah, wal daulah, wal ulama. Kadang-kadang kita mengatakan Islam itu sekedar laki, perempuan, pakaian, jilbab dan sebagainya. Saya katakan keadilan sosial itu tidak Islam. Padahal setiap hari Jumat innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa social justice tidak disebut Islami? Seakan-akan yang disebut Islami itu hanya merusak minuman keras. Padahal minuman keras itu berbahaya, tapi tindakan yang keras lebih berbahaya daripada minuman keras. Kalau kita sekarang berpancasila, itu adalah step lebih maju daripada Islam yang sudah kan lebih. Kalau Islam yang kedua, kita sedang bicara ilmu fikih. Tetapi kalau Pancasila ini adalah koridor di mana semuanya bisa masuk ke situ sebagai perempatan traffic untuk bisa dimasuki siapa. Nah, banyak orang yang menghadapkan Pancasila dengan agama. Ini masalah. Dan ini berjalan mulai kemerdekaan sampai sekarang masih saja tidak selesai. Padahal Pancasila itu bukan padanannya agama. Kenapa mesti dibentrokkan sama agama? Bahwa Pancasila itu adalah way of life. Dia ideologi negara. Dia alat pemersatu. Kemudian dia Weltanschauung daripada bangsa ini. Dia juga titik idola yang akan kita capai. Jadi dia sebetulnya tidak dalam bentuk kewahyuan, tapi ijtihad Indonesia supaya kewahyuan itu bisa berjalan bersama-sama dalam konteks kebangsaan dengan yang lain. Oleh karenanya, para hadirin, para peserta sekalian yang saya muliakan, kesulitan umat Islam itu karena menganggap Pancasila bukan agama. Pancasila ini dihadapkan kepada agama, sehingga timbul ucapan ini dari Tuhan, ini dari manusia. Padahal maksudnya adalah yang dari Tuhan itu implementasinya bagaimana? Dan implementasi itu tidak menurut Tuhan, menurut kita yang ada di sini. Ini semua masalah-masalah ini harus segera di-clearkan, karena kalau tidak terus-menerus kita akan berputar pada hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau Bung Karno
mengatakan Indonesia menggugat, apanya yang tidak Islam? Inna mulukan idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Orang-orang yang berkekuatan raksasa masuk ke dalam satu desa, dia menghancurkan desa itu, nilainya, ekonominya, dan menjadikan pemimpin-pemimpinnya menjadi rendah. Jadi barang siapa mau menjadi ondel-ondel penjajah, maka dia harus bersiap-siap orang menjadi orang yang benar. Sekalipun kelihatannya dipuji. Lalu untuk seperti itu bring the world end, apanya yang tidak Islam? Justru itu yang dibawa di tengah-tengah perjalanan ke dunia. Para bapak yang saya muliakan, maka di sini kita harus melihat pada sisi ajaran dan pada sisi kekuasaan. Nah, Indonesia mempunyai kebudayaan yang tidak bagus. Kalau orang mengganti yang lain, dia selalu menjelek-jelekan yang dia. Tidak seperti negara-negara yang sudah maju. Dalam hal ini misalnya Amerika. Amerika kalau presiden ganti ya ganti saja. Apa? Wah, kalau kita penggantinya ini tidak bisa hebat kalau tidak menjelek-jelekkan yang. Begitu ada Pak Harto, ada D. Soekarno-isasi. Nah, sekarang ada D. Soehartoisasi. Mungkin insya Allah besok D. Safili Ma'arifisasi. Saya tidak pernah menyebut karena ini delik. Jadi begitu. Nah, ini berarti budaya kita tidak mati. Maka bersiap-siaplah orang yang diganti untuk dicemooh oleh orang-orang yang diganti. Sehingga dengan demikian, kadang-kadang kita confuse di dalam melihat Bung Karno karena mencampur adukkan ajaran dan bagaimana memandangnya, dan bagaimana Bung Karno ketika berkuasa, dan bagaimana orang-orang yang dirugikan menghadapi Bung Karno. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang ini di Barat pun juga mulai meragukan apakah kapitalisme absolut yang melahirkan imperialisme dan kolonialisme itu menjamin pelakunya sendiri. Sudah mulai ada demo-demo di Wall Street, mulai juga ada keluhan-keluhan bahwa di Eropa mulai ada krisis. Loh, terus duit yang disedot itu untuk apa kok dia sendiri krisis? Dia menang juga di Timur Tengah. Tapi kenapa kemenangan itu juga tidak membawa berkah untuk kehidupan mereka sendiri? Nah, timbul sekarang pertanyaan, kenapa di dunia Islam sendiri terjadi pola perang? Karena substansi dari Islam yang begitu indah, secara sengaja, sadar atau tidak, ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Nah, lubang inilah yang kemudian masuk angin, sehingga terjadilah kekuatan-kekuatan luar dapat mengadu domba kekuatan-kekuatan umat Islam itu sendiri. Di dalam sebuah ayat, saya tidak nukil ini karena terlalu panjang, apabila orang-orang yang tidak menyukai Islam bersatu, sementara orang Islamnya tidak, maka akan terjadi malapetaka besar di kalangan umat Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian kita sekarang mengandai-andai, seandainya Indonesia bukan Pancasila, alternatifnya mesti negara agama, pasti pecah karena agamanya Pancasila. Misalnya negara sekuler, mesti juga orang resah karena orang agama tidak merasa terlindungi oleh negara sekuler itu. Negara-negara seperti Norway, seperti Swedia, seperti Austria, itu Katolik dan Kristen yang banyak di sana. Tapi undang-undang perkawinannya boleh laki kawin perempuan, perempuan kawin perempuan juga boleh, laki-laki kawin laki-laki juga boleh. Kalau perempuan laki kawin dengan perempuan, saya tidak bisa membayangkan karena saya tidak pernah jadi perempuan. Tapi kalau
dari laki-laki itu mau apa? Itu dia itu mau kawin apa mau olahraga? Tetapi itu dibela dengan intelektualisme. Padahal intelektualisme itu adalah pengejawatan dari minderwaardigheid komplek daripada pemimpin-pemimpin dan akbar-akbar. Sebenarnya orang sombong itu bisa karena rendah diri. Saudara saya sekalian yang saya muliakan, ini semuanya seandainya seperti itu di Indonesia, pastikan. Dengan demikian, maka Pancasila yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler murni inilah yang memang cocok untuk Indonesia jadi negara yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Saya kira masalahnya sekarang adalah seandainya kita mengikuti negara sekuler pun juga akan terjadi gerakan-gerakan perlawanan terhadap sistem itu sendiri. Terakhir, mengapa Pancasila belum muncul? Saya menulis di sini ada 3 faktor besar. Pertama, faktor sistem yang belum sepenuhnya menjamin terselenggaranya Indonesia. Yang kedua, faktor leadership yang membawa sistem itu. Yang ketiga, faktor pengaruh-pengaruh global yang memang tidak menginginkan negara seperti Indonesia ini cepat mandiri dan mandiri. Ada 2 hal yang membuat Indonesia itu menjadi incaran. Pertama, karena kekayaan alam. Yang kedua, karena mayoritasnya bangsa. Hal-hal yang seperti ini hendaknya kita bisa sadari bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.